Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah calon-calon pemimpin dunia, calon-calon imam Masjidil Haram, calon-calon orang yang cerdas, orang yang hebat, calon-calon penghafal Quran, dan insya Allah kita yang hadir saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala moga-moga menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pada hari 1 Rabiul Awal atau bulan-bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya, bagusnya adalah memperbanyak baca sholawat. Orang yang baca sholawat, insya Allah urip selamat dunia akhirat. Mari kita baca sholat asli terlebih dahulu. Moga-moga kita semuanya menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan tentunya moga-moga hidup kita berkah, hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشر الظالمين بظالمين. اللهم صل محمد وأشر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Mari kita awali dengan juga membaca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu kita bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitabnya dari kitab Safinatun Najah terkait dengan sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum. Ada guyonannya anak-anak santri, itu ada juga kerupuk tayamum. Apa itu? Kerupuk karena kerupuk itu digoreng kanggo pasir, sehingga guyonane ada kerupuk tayamum. Itu biasanya kerupuk itu aman karena tidak pakai minyak, sehingga tidak menyebabkan kolesterol, tapi banyak harus minum air. Oke, sebab-sebab tayamum kita baca kitabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu
wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki fasal asbabut tayamumi utawi biro-biro sebab tayamum iku salah satun ono telu. Siji fardul ma'i sepine banyu. Nomor loro wal maradu lan loro utawa sakit. Nomor telu wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li atosi hayawanin muhtaramin krono ngelai hayawan kanthi mulia akan. Apakah ada memang hewan yang dimuliakan dan tidak dimuliakan? Ada. Saya baca sekalian. Ghairi muhtarami lan utawi hayawan kan ora dimuliakan iku sittatun ono 6. Siji tarikus sholati wong kang ninggal sholat. Nomor kali nomor loro wazani lan wong kang zina. Al muhsani kang duwe bojo muson. Ada ghairu muson, ada zina muson. Nomor telu wal murtadulan murtad. Nomor papat wal kafiru lan wong kafir. Ka al harbiyu kan musuhi wong Islam. Nomor 5 wal kalbu lan asu. Ono kalbu, ono kolbu. Hati-hati. Kalau pakai kaf itu adalah anjing. Kalau pakai qaf itu artinya hati. Cuma kadang bahasa Indonesia itu menyebutkan kalbu, berarti anjing aslinya. Tapi karena sudah menjadi kaidah bahasa Indonesia, kalbu itu ya hati itu. Padahal aslinya adalah kolbu, pakai qaf. Mestinya pakai qaf, tapi sudah menjadi ejaan. Ya wis babahno, wis keba cut ya pak nomane. Wal kalbulan asu al aquru kang galak. Wal hinziru lan celeng. Hati-hati mocone aja celeng. Nek celeng niku ireng nulis apa namanya kitab kosongan ditulis celeng, akhirnya disampaikan kepada gurunya wal hinzirulan celeng. Lho kok dadi celeng to? Nggih Yai, soale asune ireng jadi gak mau kalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita membahas tentang masalah tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu punya arti al-qasdu, berkehendak atau menyengaja. Jadi tayamum itu memang sengaja untuk memindahkan atau mengalihkan yang biasanya wajar menjadi tidak wajar. Yang biasanya pakai air dengan kategori atau nominalnya atau nomenklaturnya wudhu pakai air, maka berubah menjadi pakai debu, maka tayamum. Ini adalah bentuk kategori menyengaja. Nah, tayamum ini bisa dilaksanakan jika ada beberapa hal. 1. Tidak adanya air ketika safar. Safar itu dalam perjalanan atau dalam pepergian.
tidak menemukan air sama sekali, maka silakan boleh untuk tayamum. Apa ketentuannya? Ketentuannya satu atau A supaya beda. Iya. Ketentuannya ketika tidak adanya air ketika safar adalah ada A, yaitu ada 4 tadi ya, A B C D E, A B C D. A, meyakini tidak ada air di sekitarnya. Jadi sudah berangkat naik mobil, naik kendaraan kereta api ataupun pesawat, ternyata tidak ada air di sekitarnya, maka boleh tayamum dalam keadaan ini. Makanya sebetulnya kalau kalian naik kereta api atau naik pesawat itu boleh tayamum. Kenapa? Karena memang air itu kondisinya nanti akan dipakai oleh orang lain, sehingga kalau kalian semuanya wudhu yang isinya sak gerbong itu biasanya berapa? 40 ya? 16 20 40 sak kereta api itu sak gerbong itu 40. Kuwabeh gowo banyu ketika wudhu, terakhir gak komanan, maka boleh tayamum, boleh, tidak masalah. Go aduse setelah turun. Begitu juga di pesawat yang di situ airnya sangat minim sekali, kok digunakan wudhu kabeh gak komanan. Oh, dalam satu kereta itu kurang lebih ada 400, ada sampai 500. Itu kuwabe wudhu ya, yang terakhir tidak komanan. Akhirnya yang lainnya the peperia atau istinja. Makanya di kereta di pesawat itu rata-rata disediakan tisu, sehingga kalau pipis atau BAB cukup dengan istinja tisu. Bagaimana Pak? Kan risih memang. Nanti kalau kalian berangkat haji dan umroh, Allahumma amin, muka-muka keturutan, itu nanti kalau pipis dan BAB ya pakai istinja, pakai itu. Pak, mohon maaf Pak, kalau sampai saya tanda kutip mohon maaf ya, kecerit, ya diresiki pakai tisu. Ya, di saat itu nanti kotoran itu pokoknya dalam kondisi seperti itu sudah menjaga, maka ikut mazhabnya Imam Hanafi, sudah berusaha maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya caranya gitu, supaya tidak ragu-ragu lagi. Memang mazhab yang paling ruwingan itu mazhabnya Imam Hanafi. Oke, itu syarat safar yang kedua, meyakini tidak ada air di sekitarnya maka boleh tayamum. Yang ke B, yakin ada air di sekitarnya selama tidak jauh. Dalam artian gini, ada air tapi jauhnya luar biasa. Kita mau mengambil air tapi waduh, beda kalau di seumpama masjid ini tidak ada air tapi di atas kan ada, maka ya ada bukan tayamum, wudhu kan pernah saya sampaikan di sini, nanti kapan-kapan saya sampaikan lagi. Dengan pakai air yang sangat minim atau sedikit, pakai air yang 1 gelas itu hanya berapa milinya saja. Kalau gelas itu berisi 240 ml, mungkin sekitar 40 ml atau sekitar 100 ml itu bisa digunakan untuk wudhu. Bahkan ada yang pakai semprotan. Maka tidak ada alasan kalau airnya dalam kondisi seperti itu, kecuali tidak ada air gelas, beda. Jadi ada air tapi waktunya jauhnya luar biasa, dan kalau kita turuti mengambil air itu maka waktu sholat habis. Contoh duhur ini di sekitarnya sini tidak ada air. Kalau tak turuti sementara, mohon maaf mungkin tidak ada kendaraan juga, pakai jalan, adanya di daerah Bungurasi.
Sementara kalau jalan sini sampai sana kira-kira ya waktunya asar, maka boleh pakai tayamum, pakai debu. Understand? Ya. Ini nanti supaya kalau barangkali suatu saat mengalami hal seperti itu, gak usah angel-angel. Islam itu mudah. Oke. Yang ketiga atau yang C, air sulit dijangkau karena terlalu padat orang yang ingin memakainya. Air sulit dijangkau karena terlalu padat orang yang ingin memakainya. Sulit karena orang itu desak-desakan dan kesulitan untuk mengambil air, maka ya silakan tayamum. Terus lanjutannya, dan alat untuk mengambil air hanyalah satu, rebutan berarti. Jadi alat untuk mengambil air hanyalah satu. Maka dalam kondisi seperti ini boleh tayamum. Seumpama di sini di Maryam ini ada satu sumur. Wah, orang sakmanyar hanya make sumur itu toh. Jumlahnya sakmanyar kalau lebih kan 1000-an. Mulai dari TK, KB, TK, SD, SMP, SMA, kuwabe mengambil air itu dan berdesak-desakan, maka boleh tayamum. Ya, boleh tayamum karena sangat padat. Yang ke D, yang dijadikan patokan jarak untuk dikatakan jauh adalah sekitar setengah farsak. Yang dijadikan patokan jarak untuk jauh atau dikatakan jauh adalah sekitar setengah farsak. Setengah farsak itu kurang lebih kalau dikilokan 2,5 kilometer. Itu kalau kemudian jalan ya, kalau kendaraan sih enak aja. Sepeda aman saja, mobil masih aman kecuali kalau macet. Sepeda kalau 2,5 jam, 2,5 kilo itu masih bisa aman waktu sholat, kecuali kalau maghrib sama isya. Oke, itu ya. Ini patokan ketika dalam kondisi safar. Boleh tayamum ketika hal-hal itu terpenuhi. Oke, yang berikutnya alias yang kedua, tayamum karena uzur tidak bisa menggunakan air. Karena ada uzur tidak bisa menggunakan air. Uzurnya ini karena apa? Mungkin karena ada musuh perang ya, bukan musuh musuh-musuh yang rival, itu bukan. Musuhku, musuh saingan pacaran, beda itu. Musuh itu bukan musuh, itu musuh yang kemudian kalau dia lewat itu membahayakan, dia akan dibunuh, maka boleh untuk tayamum, membahayakan dia. Atau karena sakit, kalau memang dia sakit dan memang dari instruksi dokter ini jangan pakai air dulu karena habis operasi, karena habis diperban, karena habis macam-macam. Ini nanti kalau pakai air malah tambah kambuh, maka tidak usah pakai air. Tur ojo ngeyel. Kalau memang sudah dokter menyampaikan gitu. Nek mau ngeyel, kejadian zaman Kanjeng Nabi itu ada seseorang sahabat kepalanya habis kejatuhan batu pecah. Terus ada sahabat yang tanyakan, ya ini bagaimana ini? Saya mau sholat sementara kepala saya ini pecah. Oh, harus wudhu. Wudhu betulan. Wudhu waktu ini bukan wudhu ya, dia jenabat atau hadas besar. Mandi betulan, kepalanya dibasahi, langsung seketika itu game over, alias mati. Disampaikan pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ada kejadian seperti ini loh, sampai berarti termasuk mateni wong, cara Surabaya gitu, sampai mateni wong, jangan dilakukan lagi. Kalau emang seperti itu, maka boleh untuk tayamum, baik dalam kondisi jinabah ataupun dalam kondisi hanya wudhu sholat. Karena kalau dia pakai air mengancam nyawa, dikhawatirkan bisa mati, maka boleh ketika dalam kondisi seperti itu pakai tayamum atau pakai
debu. Yang tayamum itu hanya dua gerakan. Satu basuh wajah, dua basuh atau mengusap ya, mengusap. Oke, itu nomor 2. Atau uzur lagi, sangat dingin cuacanya, dingin pol. Jangan dipaksakan. Kalau emang dingin dan tidak kuat, jadi megang saja. Kira-kira paling dingin berapa derajatnya? 0 derajat Celcius umpama. Saking dinginnya dijemuk aja jadi es batu, saking nemenin. Maka jangan dipaksakan. Sementara untuk menghangatkan atau merubah air itu sangat lama, maka tayamum. Oke, ini sepakat para ulama. Tapi juga ada ulama yang keras. Ulama itu macam-macam, tinggal diikuti mana yang kira-kira mampu. Ada yang keras menyampaikan demikian, walaupun dalam kondisi jauh air itu dingin, tetap dia harus berusaha mencari air. Itu ulama-ulama yang keras. Ya, kembali lagi, jika memang ada ulama yang memperbolehkan dan diakui kredibilitasnya, maka boleh diikuti. Kecuali ulama mazhab Dzahiriyah, itu mazhab yang sudah tidak ada pengikutnya. Mazhab kita 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Sekitar itu masih perbolehkan, maka diikuti. Kalau mazhab Ad-Dzahiriyah sudah ada pengikutnya. Oke. Yang ketiga, air hanya cukup untuk minum. Wah, ini kok ngombe tok ini. Nek selain ngombe tidak cukup. Sementara dipakai untuk anak Maryam SMA tok, iku wis entek. Tidak ada air sama sekali, maka boleh tayamum. Dan jangan ngengkel, engko mau gawe wudu dhewe. Dan sing liyane ngombe apa? Ngombe keringet. Utawa ngelek itu sakno, maka ndak usah maksakan diri, boleh tayamum. Oke, itu yang nomor 3. Yang berikutnya, setelah terbukti air tidak ada, barulah tayamum. Jadi sudah mencari-cari tidak ada sama sekali, baru tayamum. Ojo gak tolek air, tidak mencari air, tapi langsung tayamum hanya karena ada informasi, hei banyu ini macet entek, wis gak usah wudu, tayamum. Jari ini kabare konco nih, tidak dicek sendiri. Maka harus dicek sendiri, dilihat betul atau tidak, yakin atau tidak, maka segera tayamum kalau tidak ada air. Tapi kalau masih ada air hanya karena kabar burung, ya tidak usah, pakai air wudhu, pakai pakai tayamum. Oke, yang ke-5, air mampu dibeli. Jadi air itu memang kondisinya tidak ada, tapi bisa beli. Maka juga itu jika memang mampu, maka jangan pakai tayamum, pakai air wudhu. Ya. Jadi kecuali kalau memang tidak mampu dibeli, belas karena air. Yang terakhir, jika mendapati air namun hanya bisa wudhu sebagian. Jika ada air tapi ternyata hanya bisa wudhu sebagian, jadi hanya kira-kira basuh tangan, itu ternyata sudah habis airnya, maka bagaimana? Setelahnya itu tayamum, atau paling aman ya sudah langsung tayamum kalau memang diperkirakan tidak cukup ini untuk wudhu. Understand? Yeah. Sementara itu untuk besok hari berikutnya kita bahas tentang hewan-hewan atau orang yang tidak perlu dihormati, tidak perlu dimuliakan, sehingga kalau dipakai oleh hewan-hewan ini atau orang ini, maka tayamumnya menjadi udzur atau gugur, bukan udzur, menjadi gugur. Oke. Sementara itu moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفار. أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونور دليل للقلب عند جهلي والخيرات فيرى بما تعني بسري حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلبي. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq la afami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.